kita harus bisa mempertontonkan Kota Pekalongan itu layak untuk orang lain pingin datang ke Kota Pekalongan. Misalnya kita harus mulai beresin ini banjir, dari drainasenya kota yang harus diperbaikin, terus keindahan kota. Kita tahu kuliner Kota Pekalongan juga cukup menjanjikan. Selain batik yang bisa dijual, batik di Kota Pekalongan kan sudah diakui oleh UNESCO, Pak. Indonesia sebagai UNESCO sebagai kota batik, dan kebetulan Kota Pekalongan kan sebagai kota batik. Saya berharap gaung batik, orang untuk memakai batik, bangga akan produk sendiri. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo Hari Jadi Kota Pekalongan yang ke-115. Fokus diskusi kita lebih banyak ke potensi ekonomi. Karena itu saya sudah bertemu dengan salah seorang pengusaha produsen batik Pekalongan, Bapak Sugianto Hartoyo, yang orang suka memanggilnya dengan Pak Wawan dari Batik Unggul Jaya. Apa kabar Pak Wawan? Baik Pak, selamat pagi. Salam sejahtera. Ini jauh amat antara nama dengan panggilannya ini. Ya, memang nama saya dulu sebelum balik nama itu nama Tionghoa kan Chan Kian Guan, Pak. Oh, jadi, gitu. Pak panggil nama belakangnya aja Wawan. Iya, Pak. Ya. Mudah. Pak Wawan, banyak orang yang mengatakan justru di masa pandemi ini batik Pekalongan mengalami boom pemasarannya. Itu Pak Wawan merasakan juga ya? Yang benar Pak, ya. Di masa pandemi ini bisnis batik, tekstil secara keseluruhan yang pasti agak menurun. Bahkan penurunannya cukup drastis tuh Pak. Dimulai pada bulan Februari Maret, begitu pandemi mulai merebak, khususnya di Kota Pekalongan juga bulan Maret kan mulai terasa. Itu turun secara drastis, ada yang bahkan beberapa pabrik harus stop, ada yang beberapa pabrik masih bisa produksi dengan kapasitas paling 30%, 40%, hanya bertahan, tapi hampir kebanyakan saya lihat di bulan Maret, April, Mei itu berat-beratnya kondisi tekstil di Pekalongan, Pak. Tetapi biasanya memang kalau ada yang penurunan secara drastis, ada para ekonom-ekonom kecil ini yang juga masih eksis, terutama mereka yang bisnis daster, Pak. Nah, daster itu infonya memang
lebih ramai, lebih boom. Ya. Mungkin itu diakibatkan mereka yang bekerja secara maaf kata rada kecil-kecilan, terus daster juga banyak dipakai di waktu work from home. Ya. Mereka yang harus dirumahkan. Tapi secara mayoriti saya katakan bisnis tekstil sangat parah pada bulan-bulan itu. Nah, sampai sekarang seperti apa, Pak? Kalau sampai sekarang mulai agak membaik, Pak. Ya. Dulu bulan Juni, Juli, Agustus itu udah mulai membaik, sekitar 60-70% kita udah mulai bisa produksi. Ya. Tapi setelah ada pengetatan lagi skala dari Jakarta itu pembatasan skala orang-orang tidak boleh, pengetatan itu turunnya drastis kembali, Pak. Sehingga praktis sampai sekarang kita produksi masih di angka 50-60%. Iya. Ini suasana menjelang Ramadan, hari raya, belum ada tanda-tanda, Pak? Sama sekali belum ada tanda-tanda. Ya. Jadi kalau gitu boleh disimpulkan bahwa yang batik yang untuk konsumsi taruhlah kelas menengah dan kelas menengah atas itu cenderung menurun, tapi yang untuk konsumsi menengah ke bawah yang naik, gitu kira-kira, Pak? Ya, katakanlah begitu. Ya. Nah, mengenai model pemasaran sendiri, Pak, apakah era pandemi seperti sekarang ini tidak bisa ditutup dengan itu pemasaran virtual, pemasaran online itu, Pak? Kalaupun pasar-pasar tutup misalnya. Berapa persen yang sudah kita jalanin pemasaran by online? Ya. Memang kita akui ada satu keterlambatan untuk absorb. Kita membaca ke depan di waktu itu kita belum bisa membaca kalau harus mulai memperkuat bisnis secara online. Tapi semenjak adanya pandemi, kita sepertinya dipaksa itu, Pak. Ya, dipaksa untuk memperkuat sistem penjualan online. Kita terus perbaiki baik dari Instagram, baik dari model penjualan ke Topet, ke mana kita terus perkuat. Tapi kenyataannya untuk bisnis yang kita alami, yang saya jalanin, dan saya kira kalau di batik cukup mewakili para pembatik yang lain juga yang ada di Pekalongan. Kita sekarang bisnis by online itu jalan praktis masih hanya di angka 5%, Pak. 5%, ya. Nah, yang selebihnya masih by konvensional. Ya. Ya. Tapi next kita berharap generasi yang kemudian mungkin akan membawa kita model marketing online itu akan lebih naik dan yang konvensional akan lebih menurun. Ya, ya begitu, Pak. Ya, jadi saya memang mendapatkan informasi bahwa ada pengusaha-pengusaha yang produknya itu dijual di bawah angka per potong itu di bawah angka 100.000, padahal itu sudah jadi, sudah jahit. Nah, kalau Unggul Jaya itu di kelas mana, Pak? Di angka sekitaran segitu juga, Pak. Oh, sama juga. Jadi, ya.
tidak membuat produk-produk yang yang lebih mahal, misalnya yang dari sutra dan sebagainya, enggak ya? Enggak, kita enggak bergelut di bidang sutra. Ya. Jadi bahannya apa Pak? Tetap katun, rayon? Kita ada katun, ada rayon, katun poliester, Ya. ada tetron, Ya. ada. Cuman sutra yang kita enggak dalamin. Ya. Itu katanya ada masalah di bidang bahan baku Pak. Ada kesulitan harga atau pasokan gitu kita. Saya kira masalah bahan baku itu adalah akibat efek domino di masa pandemi, Pak. Sejak Februari Maret di Indonesia, reaksi pasar langsung drop. Dan kita lihat Maret itu indeks harga saham gabungan itu langsung merosot dari angka 6.500 jadi 3.000 sekian. Saya kira barometer ekonomi itu ada di indeks harga saham gabungan yang jelas langsung drop, dan pabrik-pabrik ada yang stop, ada yang produksi menurun sekian drastis, sehingga efek dominonya ada bahan-bahan baku yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti misalnya kemarin daster ada booming. Itu agak shortage jadinya, Pak. Itu akibat dari beberapa pabrik spinning, pemintalan benang yang notabene pabrik-pabrik besar di luar kota. Ada Indorama atau Sritek. Itu dia mengalami hal yang sama, stop, pengetatan, produksinya menurun sehingga terjadi shortage, Pak. Ini efek domino, saya katakan. Nah, Pak, kalau di Pekalongan sendiri itu kan kelihatannya sebagian besar itu pengusaha batiknya itu kan kecil-kecil gitu, rumahan gitu. Nah, kalau boleh dipetakan gitu, berapa persen yang seperti itu, berapa persen yang menengah, berapa persen yang melayani konsumen khusus yang termasuk yang harganya agak mahal itu, Pak? Di Pekalongan saya lihat konsumen yang bekerja di kelas menengah-menengah ke bawah masih di angka 75%-an, Pak. Wah, 75% ya. Ya. Dan kalau ada sebagian orang yang bekerja untuk melayani pasar-pasar kelas atas, itu mereka khususnya kerja di batik tulis. Batik tulis itu mereka notabene paling mereka saya pikir tidak lebih dari 5%. Karena konsumennya kalangan-kalangan atas. Batik tulis kita tahu sendiri itu memang cukup lama dibuat, dan motifnya tidak ada yang menyamai sehingga harganya juga cukup tinggi. Nah, yang pada umumnya itu apa, Pak? Batik cap atau batik printing? Saya kira sekarang batik cap, batik printing pada umumnya lebih mendominasi sebagian besar yang ada di kalangan masyarakat sekarang. Katakan kalau kita mau bikin seragam, seragam tidak mungkin bisa pakai batik tulis, Pak. Itu satu biji aja bisa dibuat 3 bulan, 4 bulan, setahun.
dan limited edition itu. Ya. Nah, kalau seragam memang ya harus batik printing. Ya. Nah, kalau batik printing itu pabriknya di mana, Pak? Di Pekalongan atau di tempat lain? Seperti di tempat saya, kita kerja batik printing, Pak. Oh, batik printing, ya. 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 Kita bekerja di batik printing dan saya melayani dan saya ada di kisaran di kelas menengah. Saya berusaha bikin batik yang kelasnya sebagus mungkin dan kalangan-kalangan tertentu masih bisa untuk menikmati hasil produk kita dengan harga yang tentunya tidak terlalu mahal. Ya. Nah, maaf Pak Wawan, yang dipakai itu apa? Jenis batik apa? Ini yang saya pakai juga printing, Pak, yang saya buat sendiri. Oh, batik printing. Nah, juga kalau seperti itu kisaran harga berapa, Pak Wawan? Ini kisaran harga 80.000, 100.000 dengan bahan katun. Ya. Berapa, Pak? Tadi kurang jelas harganya. Di 90.000 sampai 100.000, Pak. Sudah jadi? Sudah. Waduh. Sudah jadi. Ya. Murah sekali, tapi kelihatannya kayak batik mahal itu yang dipakai Pak Wawan. Ya. Saya tiap hari pakai batik produk sendiri, Pak. Iya. Oke. Nah, Pak Wawan, ini kan selalu kalau bicara mengenai produksi batik, makin banyak produksinya, itu dampak lingkungannya makin dikeluhkan. Sudah begitu lama usaha menyelesaikan tetapi tidak begitu berhasil. Kenapa, Pak, itu? Ya. Di Pekalongan, kalangan pengusaha batik kelas menengah ke bawah itu masih demikian banyaknya yang seperti saya katakan tadi, Pak. Ya. Yang skala menengah besar juga ada, tapi jumlahnya masih hanya beberapa. Ya. Nah, dalam hal ini saya katakan pemerintah harus turun tangan. Ya. Mereka harus membuat semacam satu pengolahan limbah bersama untuk pabrik-pabrik kelas kecil dan menengah. Ya. Hal itu dulu pernah dilakukan, tetapi tidak dipelihara, sehingga tidak jalan. Dan kalau sudah bicara masalah pengolahan limbah, saya kira ini menyangkut tiap pribadi manusia, Pak. Ya. Memang beda-beda. Tapi kita perlu sadar bahwa kita harus mencintai alam kita. Kalau kita mulai sadar mencintai alam kita, ketika kita mulai menciptakan limbah, paling tidak limbah itu harus bisa ditreatment. Dan di perusahaan kita, saya sudah terus improve untuk pengolahan limbah, Pak. Ya, pengolahan limbah sendiri. Saya berusaha untuk semakin baik dan semakin baik. Bahkan saya menginginkan satu hari bisa air limbah yang kita ciptakan bisa diolah dan di-recycle untuk digunakan kembali. Ya. Ini tentunya semua perlu pendampingan pemerintah atau ada pendampingan, Pak. Yeah. Yang kecil-kecil dibuatkan satu pengolahan limbah bersama, yang gede-gede harus ada pendampingan untuk mengolah limbahnya secara benar. Ya, Pak. Itu. Ya, Pak Wawan.
Apakah para pengusaha ini nggak ada semacam asosiasinya gitu, paguyubannya sehingga bisa saling apa ya, mengingatkan gitu? Ada di Pekalongan ada asosiasi Apindo, Pak, Ya, asosiasi pengusaha. ya, Tapi saya tidak melihat Apindo berjalan dengan baik di Pekalongan. Maaf, gitu ya, maaf. Pak. Ya. Ya, Nggak yang khusus batik, Pak. Asosiasi ya, batik ada juga. ya, ada. Ya, ya. Mudah-mudahan kalau ada forum itu kan mereka bisa saling berdiskusi di situ. Nah, Pak Wawan, saya amati kegiatan Pak Wawan ini. Selain bisnis kan banyak kegiatan sosial. Saya baca gitu ada bagi nasi bungkus, ada ikut gerakan apa pembersihan lingkungan dan sebagainya. Ini misinya apa, Pak Wawan? Uh, saya tidak punya misi apa-apa, Pak. Ya. Saya tidak punya keinginan untuk menjadi apa kalau saya berbuat dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang saya kerjakan itu satu panggilan hati. Ya. Di agama saya juga saya diajarkan untuk saling mengasihi. Ya. Jadi kegiatan sosial saya yang lakukan lewat organisasi atau apapun itu murni untuk kemanusiaan. Sekali lagi saya tidak punya ambisi ingin jadi apa, ingin jadi pejabat atau apa, tidak. Saya melihat hanya sebagai putra daerah. Saya lahir di Kota Pekalongan, saya cari nafkah di Kota Pekalongan, sudah seyogianya saya juga ikut memperhatikan lingkungan orang-orang di daerah sekitar saya. Ya. Itu aja, Pak. Ya, jadi sebagai orang yang lahir dan besar di Pekalongan, Bapak mungkin kan melihat tren. Nah, ini pertama kalau dilihat tren kebaikannya, pertumbuhannya, terutama pertumbuhan ekonomi, nanti tolong diceritakan. Kalau dilihat dari kekurangannya, itu apa yang perlu diperbaiki? Yang harus diperbaiki memang itu akhir yang menjadi satu ancaman buat kita itu banjir dan rob, Pak. Ya. Saat ini itu satu PR pemerintah kota yang sangat besar. Ya. Semalam saya juga ketemu dengan dosen ITB, ya, di mana beliau juga katakan penurunannya itu secara setiap tahun hampir 10-15 cm. Itu yang harus segera dibenahi oleh Pemkot khususnya dengan bantuan pemerintah pusat dan masyarakat seperti kita ini juga harus ikut urun rembuk dalam hal mencintai lingkungan, harus menciptakan kebersihan. Itu edukasi semacam itu harus Pemkot terus harus turun ke kelurahan, ke masyarakat semuanya biar mereka rusak akibat kita sendiri. Ya, Pak Wawan, itu kalau tanah turun itu solusinya bagaimana? Apa bisa ditahan itu? Solusinya memang batasi penggunaan air bawah tanah, Pak. Oh, itu ya. Ya. Ya, jadi memang ada yang harus dilakukan ya. Ya. Terakhir Pak Wawan, dalam rangka ini Kota Pekalongan sudah 115 tahun ya. Nah, mungkin tahun. Ya, Bapak ada saran 115 tahun. Bapak ada saran apa untuk menjadikan Kota Pekalongan yang lebih baik? Ya. Ya tentunya pemerintah yang sekarang
pemerintah yang baru dipilih ini harus terus bisa menciptakan satu kinerja yang lebih baik tentunya daripada yang sebelumnya, Pak. Kita harus bisa mempertontonkan Kota Pekalongan itu layak untuk orang lain pingin datang ke Kota Pekalongan. Misalnya kita harus mulai beresin ini banjir, dari drainasenya kota yang harus diperbaikin, terus keindahan kota. Kita tahu kuliner di Kota Pekalongan juga cukup menjanjikan. Selain batik yang bisa dijual, batik di Kota Pekalongan kan sudah diakui oleh UNESCO, Pak. Indonesia sebagai UNESCO sebagai kota batik, dan kebetulan Kota Pekalongan kan sebagai kota batik. Saya berharap gaung batik, orang untuk memakai batik, bangga akan produk sendiri, mencintai budaya pakai batik itu juga harus dijaga dan dipertebal lewat pemerintah, lewat kita semua. Tentunya ini satu PR besar bersama-sama untuk menciptakan hal yang baik buat Kota Pekalongan, biar orang mau datang ke sini beli batik, kuliner, nanti juga hotelnya juga rame, pariwisatanya nanti juga harus dibenahin. Saya kira itu, karena di daerah selatan juga ada potensi untuk dijadikan tempat wisata yang bisa jadi orang datang ke Pekalongan itu, Pak. Ya, ya. Baik, terima kasih sekali Pak Sugianto Hartoyo, atau yang populer dipanggil nama Pak Wawan, pemilik produsen batik Unggul Jaya Kota Pekalongan. Sudah berbagi dan menyampaikan berbagai persoalan dan harapan Kota Pekalongan menjadi lebih baik, batik menjadi ikon dan tulang punggung ekonomi Kota Pekalongan juga menjadi terus bisa berkembang. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak, jalan terus. Ya, terima kasih. Terima kasih.